Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Si Kodari meradang hari ini ya. Mereka seolah-olah blunder, mereka seolah-olah ada karma. Kenapa ketika MK putuskan seorang Gibran ya maju sebagai capres cawapres ya pada Pilpres kemarin, ketika ada putusan MK soal batas usia, kenapa si Kodari tidak keluar-keluar begitu kan? Kita lihat saja sekarang bahwa bagaimana pernyataan si Kodari, mulai kalang kabut ya, mulai menyindir KPK, ya maaf MK, mulai kritik MK bahwa ini tidak masuk akal kabarnya begitu kan. Dari raut wajahnya secara psikologis ya, raut wajah si Kodari ini sudah benar-benar mereka blunder begitu kan. Mereka merasa kecewa, mereka merasa seolah-olah Hakim ini akan ambiar di situ begitu. Kita lihat saja realitasnya. Nah, inilah yang kemudian dari segi psikologisnya sudah terasa mereka ya. Jadi ini pada kenyataannya adalah ya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat si Kodari tidak bisa berkutik di situ begitu kan. Tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Yang jelas apa yang kemudian dilontarkan oleh si Kodari benar-benar panik, benar-benar kepanasan di situ. Ini nampaknya gimana begitu kan? Makanya politik itu kan politik masih dinamis ya. Ya makanya saya kira dengan adanya seperti ini banyak realitasnya yang mengatakan bahwa wah ini ada apa dan sebagainya. Ini masih belum fix sudah keluar-keluar seperti itu. Ini gimana logikanya begitu? Makanya dengan adanya langkah apa yang kemudian dilakukan oleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi membuat si Kodari ini panik. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Saya akan membacakan aja ya. Saat Anwar Usman memutuskan untuk mengakomodir ya Gibran, dia Kodari tidak berbicara dengan menghujat ya MK, bahkan mengapresiasi. Kini saat ya trik and tracknya digagalkan MK, dia menghujat habis-habisan MK. Mereka mencak-mencak kocar kacir hari ini begitu kan ya, kekuatan mereka sudah tumbang mereka. Makanya di atas langit pasti ada langit begitu kan ya. Kocar kacir, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tidak mungkin di kerajaan dinasti itu akan langgeng di situ begitu kan. Ya, kita lihat saja realitasnya di situ. Si Kodari ini benar-benar panik nih. Kodari mencak-mencak di acara Aiman Wijaksono ya, bahkan gak heran jika dia sampai lepas ya urat sarafnya. Gegara ini. Gegara karena trik dan traf ya sebagai kingmaker ya, kala Pak Lurah kali ini gagal total. Gendol betul. Kita lihat saja ya. Ini gimana orangnya kok seperti itu, kata komentar-komentar dari netizen. Ya itulah kalau kalah si Kodari ya, semua sampah demokrasi Indonesia kudu ditanam dalam baik-baik. Ini komentar dari netizen. Artinya tidak ada masalah sih sebenarnya ada orang yang kemudian melihat bagaimana realitasnya di situ begitu kan ya. Bagaimana dengan syarat pencalonan di Pilkada Jakarta hari ini? Ya, saya kira kritikan itu tidak boleh karena apa yang dilakukan oleh MK ini bersifat final begitu kan ya. Sama dengan Gibran dulu, dengan si Samsul dulu begitu. Kenapa si Kodari tidak keluar-keluar kok sekarang keluar-keluar? Dan itu pertanyaannya. Maka dan ini katanya begitu kan, ini tidak adil. Ini tidak adil dan sebagainya. Tidak adil gimana begitu kan? Oh, ini keputusan dari partai keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan yang mengajukan itu adalah Partai Gelora kok begitu kan? Gimana ini? Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan hari ini kok mengatakan tidak adil begitu. Jadi ini kekhawatiran para rezim hari ini, kekhawatiran para penguasa begitu kan ya. Jangan sampai sombong lah ya pada demokrasi hari ini. Kekuatan itu berada di tangan rakyat. Semuanya berada di tangan rakyat. Apapun yang terjadi selama ini begitu ya, kita harus melakukan sesuai dengan undang-undang mereka begitu. Artinya apa? Artinya politik kita ya ke depan begitu kan ya, melihat dengan kekuatan rakyat. Walaupun si Kodari ini begitu kan ya gombar-gambir dengan berbagai apapun, mereka tidak bisa memutuskan Mahkamah Konstitusi atau membatalkan di Mahkamah Konstitusi.
Ya, saya kira ini mulai agak panik begitu, mulai kepanasan. Dari raut wajahnya sudah kelihatan bahwa ya paniknya luar biasa di situ begitu. Dari canda tawanya mereka agak gimana. Jadi ada Refli Harun di sebelahnya, mereka hanya senyum-senyum aja begitu kan. Sudah tahu karakter-karakter si Kodari ini begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada kepada siapapun di situ begitu kan yang ingin mencalonkan diri di berbagai daerah sudah bisa terbuka lebar hari ini. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan Kodari ini sangat tertawa saya begitu kan ya. Ya beda loh begitu, nama saya Hodari bukan Kodari begitu. Jangan salah nanti. Makanya pernyataan di situ semula agak gimana begitu kan, agak mulai ada tamparan keras begitu kan ya. Makanya saya katakan ya jangan sombong ya pada negara demokrasi ini. Semuanya kan bisa kembali kepada dirinya. Hukum karma itu pasti ada begitu kan. Ya mungkin sudah saatnya si Kodari tidak bisa eksis lagi. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Mari kita baca ya karena saya hanya ingin menampilkan menampilkan dari beberapa komentar-komentar dari netizen ya. Ada ganti Kodari jadi Mudari. Sudah tahu MK bisa putusin apa saja yang tidak disukai, yang tidak sesuai. Pas ini yang untungin rakyat. Kok ada yang mencap-mencap pas untungin golongan ya mingkem sudah tidur saja. Ya bang keputusannya. Sudah diputusin seperti Paman Osman memutus sebelum pilpres. Siapa yang diuntungkan? Kan begitu ya. Kodari nggak disewa siapapun karena survei Indrometer semuanya fiktif. Wah ini komentar dari Zen ngeri sedap ternyata. Maka percaya pada survei itu lihat kuantitatifnya begitu kan. Dari respondennya berapa begitu kan. Jadi margin of errornya berapa kita lihat di situ apakah fiktif atau tidak begitu kan ya. Bukti bahwa ngurusin bahwa kepala daerah ya kepala dan perut itu susah kabarnya ya. Seandainya ada partai yang mengusung dia jadi gubernur, saya pasti dukung dia. Spesialis langka itu. Jadi artinya apa? Artinya si Kodari ini menjadi tawaan masyarakat Indonesia hari ini begitu kan. Karena merasa gagal, memframing sana sini, sudah mengubah strategi, surveinya sudah dimainkan. Bahkan surveinya katanya begitu Anies Baswedan hanya dapat 4%, sedangkan Ridwan Kamil di atas 50%. Ini kan gimana begitu kan ya? Makanya pemilih di Jakarta itu kan sifatnya rasionalitas. Tidak mungkin digadaikan dengan hal-hal seperti ini. Saya kira si Kodari ini sudah bungkam begitu kan ya. Tidak berkutik sedikit pun. Dari raut wajahnya mereka sudah tidak berkutik. Menandakan apa? Menandakan kepanikan mereka. Ya bisa saja Kim plus Ambiar di situ begitu kan. Kaisang gagal dimajukan. Gagal dong di situ. Rugi dong. Ini banyak sekali pro dan kontra. Makanya saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh si Kodari ini menunjukkan bahwa kepanikan luar biasa begitu kan. Ya saya yakin dan saya yakinnya di tahun 2029 pasti akan Ambiar begitu kan. Pasti orang ini tidak laku di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.